Barusan katanya gitu, barusan kemarin juga nih ada juga kasusnya gitu yang bahwa dia cuma lagi tidur, tiba-tiba ada yang bisikin gantung diri, gantung diri, gantung diri, gantung diri, gantung diri, gantung diri, dia gantung diri. Dan bahkan pelakunya ataupun korban yang pernah melakukan ini akan memvisualisasikan baik secara kasat mata ataupun tak kasat mata dengan wujud terakhirnya. Dan yang paling menyeramkan ketika saya menemui entitas ini adalah korban bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api. Itu paling serem itu karena bisa kita lihat seperti puzzle tapi semuanya bisa berjalan. Iya. Jadi kan biasanya maaf ya, ada cuma tangan gini itu kan bisa putus ya. Ini semua yang tercecer gerak. Iya, entah itu bahkan ada mungkin organ tubuhnya, jantung atau apa masih berjendut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya dan Mbak Noven yang tentunya rekan, sahabat, sobat kita dalam sesi obrolan santai yang pada kali ini akan membahas apa, Mbak Noven? Jadi malam ini kita akan membahas tentang fenomena bundir ya Om ya. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan dan memperkenalkan teman kita malam ini, saya ingin memberitahu Sobat Javanika bahwa hari ini kita tukar jam tayang dulu ya Sobat Javanika. Jadi obrolan santai, ini kan hari Kamis ya Om ya. Iya. Jadi hari ini obrolan santai dulu, nanti gerbang antar dimensi akan tayang pada hari Sabtu ya Om ya. Benar kan? Oke. Nah sekarang lanjut ke teman kita yang sudah hadir di studio ya. Kita kedatangan Mas Amai. Halo. Selamat datang Mas Amai. Mas Amai. Mas Amai. Iya, Mas Noven. Amai. Noven ya. Oh mau. Nah, Mas Amai ini aslinya bukan Jogja ya? Bukan, kebetulan di Jogja cuman jalan-jalan aja. Enak banget. Enak dong, Jogja itu kan kota wisata ya, jadi enak buat Kota jalan-jalan. pelajar sih Mas sebenarnya. Oh iya bener. Ya, sama wisata juga. Wisata juga. Wisata mistis, Apapun ya. apapun. Kuliner juga ada sih sebenarnya. Nah, Mas Amai ini aslinya dari Serang, Banten. gitu. Ngeri ya? Bisa debus nggak Mas? Bisa. Bisa. Dipraktekannya Mbak Noven. Oh iya, di Mbak Noven ya cuman ya? Iya. Idul Adha masih jauh. Oh masih jauh, buat nanti tahun depan ya? Iya. Siap. Tapi nih ngomongin tentang Serang Banten ya. Iya. Kalau yang sering kita dengar kan ini ya Om, yang terkenal tuh debusnya itu kan. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Mas suasana di Serang Banten sendiri? Apakah bukan semengerikan ya, tapi kayak Wow kan itu. kayak soalnya aku ketika orang bilang Banten ya, aku kebayangnya tuh kayak Banyuwangi gitu loh, maksudnya di sini tuh orang-orang sakti. Iya nggak sih? Iya sih. Oh iya, Kalau benar. mau dibawa ke arah sananya dari dulu ya Om ya. Iya, iya. Banten juga termasuk yang terkenal dengan syarat kegaibannya gitu. Entah itu perdukunan, entah itu tempat-tempat buat betapa, buat mencari ilmu yang ke arah gaib. Itu di Banten tuh komplit lengkap, ada Ujung Kulon, Pandeglang, Rangkas gitu ya. Serang juga kan, di Serang kan ada Banten Lama tuh ya. Iya. Gitu di Banten Lama kan ada Syekh juga gitu di situ. Jadi ya terkenal lah dengan hal-hal Islami juga, dengan hal-hal gaib juga di Banten itu cukup terkenal. Oh, gitu. Berarti untuk ke apa ya, kemagisan gitu Oh, bilang. magis ya. Magis dan metafisik itu masih sangat kental ya di Banten sendiri. Iya, jelas. Apalagi jauh, lumayan agak jauh dari kota gitu ya. Gitu. Jadi apalagi Pandeglang, Rangkas itu kan, Serang itu kan apa ya? Kayak semacam masih banyak juga yang meyakini hal-hal yang mistis tersebut gitu, kayak ya orang bagaimana caranya biar bisa kuat, bisa sakti, apalagi kan disebutnya Banten juga banyak jawara katanya kan. Nah, jawara-jawara seperti itulah gitu. Oke. Dengan keragaman
kegaiban Banten tadi ya Mas. Kenapa Mas Amai bisa sampai ke Jogja? Aku nggak yakin kalau cuma untuk berwisata. Bahas serunya sih di Banten, di Serang itu udah aku di sana udah jadi most wanted ya. Jadi udah diburu nih, diincar sama jin-jin di Serang, di Banten nih. Itu makanya kabur dulu lah ke Jogja. Oh, oke, jadi buronan. Jadi DPO nih, DPO, tapi DPO bangsa jin. Iya. Mungkin teman-teman yang tahu juga secara real life ya udah tahu gitu gimana dulu sering ngurusin kesurupan gitu kan di daerah Serang, terus juga ya bukan akhirnya dari awal mulanya cuma ngurusin kesurupan, berjalannya waktu sampai sekarang ke ngurusin ke hal-hal yang berbau santet juga gitu, santet, pelet. Lama-lama kayak ini loh, kayak ada keterkaitan ya, yang namanya ruang gaib ya kan, arah-arahnya pasti ke sana lagi gitu. Iya. Gitu. Tapi bisa sampai jadi buruan gitu loh maksudnya. Iya. Buruannya itu apakah mereka pengen jadi pengikutnya Mas Amai atau pengen menghilangkan Mas Amai ini? Semuanya. Dua-duanya. Iya, yang ngikutin yang musuhi. Tapi banyak yang ngikutin. Ingin berguru gitu. Nah, karena Banten sendiri kan memang tanah para Jawara ya, dan juga tanah 1000 padepokan perguruan gitu. Jadi sejengkal tanah memang ini menyamakan dengan satu daerah yang tadi Mbak Noven bilang, satu di wilayah timur gitu. Dan posisinya itu memang dikejar-kejar dalam artian gini. Jadi ketika misalnya Mas Amai menyembuhkan teluh, santet ataupun kesurupan, entitas itu ketika menganggap ataupun merasa kalah akan mengakui secara secara gentle gitu. Iya, gentle, kemampuan gitu ya. Kemampuan ya. Akhirnya jadikan aku ngikutmu, jadikan aku muridmu, atau aku tak ngikutin aja jaga. Atau aku tak ngikut aja, saya ingin ngadu ilmu, ingin mengadu ilmu di sini bukan musuhan bukan, tetapi ingin belajar lebih. Sparring lah ya, ibarat lebih kata dalam gitu. lagi gitu. Dan yang saya rasakan memang ada satu, ini cerita nggak apa-apa ya Mas Ami? Nggak apa-apa. Ada satu benteng yang kuat yang melindungi, dan benteng ini yang kemudian seperti halnya memfilter siapa gitu. Karena kalau dulu kan kita di podcast KPTJ ya, podcast Tanah Jawa, ada rekan kita yang batu akiknya unlimited. Ini pun sama, kita ketemu lagi. Jadi badannya juga unlimited ketika akan menampung seberapa banyak entitas yang akan ataupun yang akan masuk. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Amai katanya sudah sering berhadapan dengan entah itu entitas maupun para penyintas dari mereka yang melakukan bundir. Ya, betul. Sedih sih ya, maksudnya sangat disayangkan Om ya, ketika kita harus mengakhiri hidup dengan cara bundir gitu kan. Itu sangat disayangkan sekali ya, apalagi bagi teman-teman yang beragama Islam ya. Itu kan salah satu yang perbuatan yang sangat-sangat dilarang sekali gitu. Maksudnya janganlah kepikiran buat kesana udah sakit gitu kan. Terus nanti ketika sudah wafat si penyintasnya ada korin lah hadir tuh menggantikan dia yang dia pun bisa copycat apa replicate gitu Om ya, atas apa yang terjadi gitu kan. Itu aku beberapa kali, walaupun gak sering banget, gak dicari juga soalnya kan. Siapa nih yang korban ini, gak juga gitu. Tapi beberapa kali ketika kita ke suatu tempat, ke tempat mana, rumah baru, tempat baru gitu ya, adalah beberapa yang memang mereka berkisah bahwa pada semasa hidupnya seperti ini gitu loh. Ya sih, ya. Tapi kalau mengenai arwah korban bundir sendiri ya Mas, di Banten itu ada juga kan yang sudah menjadi urban legend kalau nggak salah. Ada di Banten itu yang terkenal itu zaman dulu banget ya. Sama yang lately kemarin yang ramai juga di kampusku itu ada sebutannya Mianti. Sebutannya kalau di Banten itu di Serang itu ya. Di Serang itu Mianti. Jadi kayak sosoknya itu perempuan. Sosoknya itu perempuan dengan pakaian merah ya. Kalau di sini nggak di sini juga sih. Kalau biasa orang sebutnya kuntilanak merah mungkin ya. Karena kan di berbagai tempat pun mungkin ada nama-namanya tersendiri. Nah ini di Serang ini dia disebutnya Mianti. Itu kalau dari urban legend yang tersebar di Serang itu kisahnya gimana Mas Dimas? Mianti itu pertama ya kalau kita dengar cerita itu
kisah ya, kita terserah mau percaya apa tidaknya gitu apa yang dikisahkan sama makhluk tersebut. Itu yang sering terlihat dan sering didengar ceritanya adalah dia hamil di luar nikah gitu, terus dia budir juga gitu. Karena malu lah gitu ya sama apa yang terjadi, itu yang pertama. Terus juga karena malu juga, karena kan tanah padepokan, tanah santri juga termasuknya ya, jadi hal-hal seperti itu kan dipandangnya sangat buruk. Betul. Itu kan orang-orang yang orang-orang yang yang punya sifat ataupun tragedi ya seperti itu gitu, hamil di luar nikah atau apa, itu kan dicapnya udah cap negatif banget gitu ya. Apalagi di Banten, di Serang sendiri kan banyak kayak pesantren dan lain-lain, itu kan pasti dipandangnya negatif Sangat banget agamis gitu, ya agamis daerahnya. banget nah gitu. Dan dicapnya kan bakal jelek gitu. Ketika itu otomatis si orang tersebut bakal melakukan bundir ini gitu. Nah akhirnya jadilah nih urban legend nih gitu, karena bundir gantung diri lah, terus juga menabrakkan diri ke kendaraan, terus juga loncat dari jembatan. Ingat banget, loncat dari jembatan itu ada deket rumahku banget, itu ada jembatan tua di lewat tol, jembatan tua yang itu emang tempat pembuangan jin di situ. Tempat yang membuang. Tempat pembuangan jin. Jadi ada jembatan tua, jembatan penyeberangan buat orang jalan kaki, deket banget sama rumahku di situ. Dan di situ tuh menjadi tempat yang angker banget. Nah di situ banyak orang gantung diri, terus juga loncat. Udah loncat jatuh ya ke tanah. Kendaraan. Iya, iya. Seperti itu. Sangat tragis gitu ya. Tapi konon si Mbak Mianti ini ya, ini juga dipercaya menyebabkan kecelakaan. Iya. Kita sebut pasti juga enggak gitu, akan tetapi biasanya memang makhluk-makhluk seperti ini ya, jin korin, terus jin-jin jahat yang mengganggu itu selalu menggoda, selalu memanipulasi, selalu mengajak kepada keburukan, ya kan? Nah itu salah satunya adalah kayak, ayo ikut gua daripada hidup di dunia ini, gitu kan, menyedihkan, ya kan, mati aja deh, kayak Ya, gitu. ya. Udah bunuh diri cepet, nggak sakit kok. Nah bisikan-bisikan seperti itu om ya, yang biasanya sering terdengar gitu buat para korban bundir yang terkena manipulasi si setan tersebut. Ya, paham. Iya sih masuk akal sih. Tapi kalau untuk arwah korban bundir sendiri ya ini baik Mas Amem maupun Om Hao, apakah selalu mereka akan menjadi dalam tanda kutip arwah penasaran? Begini, kalau konteksnya arwah, roh ataupun sukma itu walau alam. Tapi banyak pemuka agama, ahli spiritual ataupun ahli metafisika melihat satu-satunya meninggal dengan cara yang tidak wajar itu adalah bundir. Itu suicide ya, bundir. Iya. Di mana mereka di langit tidak diterima, di bumi juga tidak diterima. Celakanya dari hal ini itu kemudian ditunggangi ataupun di copy paste oleh entitas-entitas yang menyerupakan. Dan sifat dari bundir itu adalah MLM. Jadi ngajak dan seterusnya hingga menjadi satu ikatan ataupun rangkaian rantai setan yang nggak akan bisa selesai. Skema Ponzi om ya? Benar, seperti itu. Dan beberapa orang yang sudah melakukan memang di alam nyatanya apapun di alam gaibnya itu mengalami sesuatu hal yang tidak terduga atau bahkan dia merasa belum mati. Sebagai contoh, semisal ada orang memiliki satu permasalahan hutang yang banyak, menganggap bahwasanya ketika saya kemudian melakukan aksi ini hutang saya sudah lunas, padahal justru orang yang sudah meninggal ditagih terus hutangnya. Itu akan ditagih sampai nanti akhirat. Jadi nggak terus kemudian hutang di sini dalam bentuk material dan immaterial ya, tertulis dan tidak tertulis. Jadi misal yang paling gampang kita sebutkan uang, 1.000 rupiah gitu, kemudian digampangkan. Ketika orang itu kemudian menganggap saya bayarkan misal tanggal 1 gajian, habis itu lupa seminggu kemudian, habis itu bulan depan, itu menjadi hutang yang tertumpuk-tumpuk. Jadi uang yang 1 juta lah kita sebutnya, uang 1 juta itu memang secara nominal tertulis 1 juta, tetapi secara immaterial tertulis berkali-kali lipat.
Sehingga kemudian orang yang mengakhiri hidup ini nanti akan nggak bisa hidup tenang ataupun tidak akan bisa mati tenang. Iya. Masalahnya gitu, dua-duanya ini. Iya. Bahkan nanti ketika mati pun rasakan hal yang seperti ini karena dialami beberapa korin-korin asli dari orang yang melakukan itu. Dan bahkan disebutkan doa apapun ya berkata zikir dan nggak akan bisa menolong orang ini. Karena satu meninggal yang tidak diberkahi ataupun tidak diharapkan gitu. Kecuali kalau meninggal di sini kecelakaan, pembunuhan ataupun kan itu memang tragis tapi Udah tidak ya, diinginkan. takdir lah ya Takdir, berkata. Tapi ini melawan kodrat ataupun melawan takdir, sehingga orang yang meninggal seperti ini banyak sekali energi ataupun entitas yang ingin memanfaatkan, bisa buat rayahan di sana. Dan hal ini kemudian menyebabkan kejadian-kejadian yang hampir sama, sehingga tempat-tempat yang dimaksud itu akan selalu meminta kejadian ini terus tanpa putus gitu. Seperti halnya kita ketemukan spot-spot seperti halnya hutan Aokigahara yang ada di Jepang. Aokigahara Jepang ya. Terus kemudian jembatan-jembatan, rel kereta yang paling terkenal itu menjadi seperti itu, termasuk orang yang kemudian secara psikis melihat di situ ada tambang, di situ ada gunting, di situ ada silet ataupun dipergunakan, bahkan minum obat-obatan pun juga. Itu. Berarti ya pada intinya adalah korban bundir itu sendiri pada akhirnya juga bisa kita bilang kan selalu penasaran atau tidak tenang ya. Iya, bahkan ini ya kalau kita sebut biasanya arwah itu wallahu alam. Banyak orang yang pakar dalam bidang itu menyampaikan bumi tidak menerima, langit pun menolak gitu. Berarti melayang arwah loh ini. Bukan jin korin loh, arwahnya loh ya. Tidak ada tempat untuk pulang. Iya. Dan bahkan diyakini juga di kepercayaan tertentu tidak bisa terlahir kembali. Itu Karena sedih banget ya, maksudnya udah jatuh tertimpa tangga gitu, maju kena mundur kena situasinya kan. Padahal dengan harapan bisa menyelesaikan suatu masalah, malah menambah masalah baru gitu. Mengatasi masalah dengan masalah. tidak teratasi pada akhirnya kan udah disiksa secara keyakinannya gitu kan, entahlah masuk neraka atau apapun, ditambah ini banyak tunggangan di belakangnya, entah korinnya jadi seperti itu, jin-jin yang lain yang melihat seperti itu gitu, pada akhirnya dosa jariah kan. Pada akhirnya dosa jariah menyebar kemana-mana. Wah, jangan deh. Jangan ya. Oke, balik lagi ke Mbak Mianti ini tadi ya. Aku pikir si Mbak Mianti ini kan mungkin mempunyai ciri khas tersendiri di wajahnya, mungkin seperti apa. Kalau di Jogja kan Mbak Yayu ya Om, maksudnya kan ada kan. Ternyata si Mbak Mianti ini lebih ke sebenarnya entitas itu adalah kuntilanak merah yang mungkin disambungkan dengan sejarah di Serang sendiri. Pernah ada kejadian apa di situ? Enggak sih. Untuk sosok ciri-cirinya yang lebih apa ya? Karena kan nggak semua orang bisa melihat ya karena sosok kita kasat mata ini gitu. Sedangkan kelasnya Jin Mianti itu kan emang agak beda Om ya. Dengan kuntilanak pada umumnya lah. Ibarat kata agak-agak beda. Ciri-cirinya dia memang menggunakan baju merah. Gitu. Baju merah itu panjang, terus merahnya itu kayak merah darah, dibilang merah darah banget enggak gitu. Terus rambutnya yang panjang, akan tetapi dia panjangnya itu enggak nutupin muka. Terlihat lah gitu, kayak ada poninya dikit terus panjang ke bawah. Berarti dari antara kuntilanak merah bisa kita bilang Mbak Mianti ini tetap ada ciri khas dan ya maaf mungkin bisa kita bilang lebih rapi. Lebih rapi, iya. Iya. Karena emang biasanya juga menggoda tukang ojek sih, di sana juga suka nggodain tukang ojek gitu, makanya terkenal di kalangan tukang ojek ya kan. Mianti juga gitu suka minta anterin, klisenya cerita dianterin ke kuburan. Kayak gitu di Serang juga ada ceritanya. Iya. I see. Ya. Nah, kalau melihat fenomena bundir secara general nih, Mas Amai kan tadi bilang sudah beberapa kali atau bahkan mungkin sering ya Mas untuk berhadapan dengan penyintas ataupun entitas bundir. Kalau kita bilang fenomena bundir itu disebabkan oleh bisikan sebagai salah satu faktor utama, apakah itu bisa dikonfirmasi? Iya, sebenarnya bisa sih untuk makhluk tersebut
manipulasi ya. Banyak banget skill setan tuh, dikasih keistimewaan buat menggoda manusia kan, nggak mau ya. Menghasut, mengajak, dan skill-skill lainnya lah. Nah, Iya. kita kan ke pembahasan bundir nih. Iya. Secara psikologi jelas karena depresi. Nah, biasanya orang depresi juga banyak faktornya. Cuman sebelum ke arah sana, kenapa orang juga bisa depresi? Gitu? Karena setan pun, jin pun ya, itu tidak hanya berupa sosok tadi Mianti, kuntilanak, pocong, genderuwo, wego, bilangan, tapi dia juga bisa berbentuk sifat dan Oke. masuk ke dalam pikiran ya, Benar. masuk ke dalam hati semua. Itu yang paling berbahaya sebenarnya dari jin dan setan itu, bukan pocongan. Kalau kita ngeliat pocong mah, apa sih pocong itu doang gitu kan, bungkusan putih, muka ancur, itu doang. Tapi yang berbahaya itu ketika dia udah menjadi sifat, si setan itu udah menjadi sifat, dengki, marah, terus negative thinking, suuzon dan lain-lain, itu yang berbahaya sebenarnya. Nah, sifat-sifat tersebut bisa juga mempengaruhi kita untuk menjadi depresi. Betul. Dengan berpikiran buruk tentang orang lain, juga bisa akhirnya kita kayak menyerah dalam hidup gitu. Udahlah, sekian aja hidupnya gitu. Nah, itu bisa menjadi faktor seseorang untuk melakukan bundir, ya Om. Benar. Iya. Jadi lebih mengarah ke yang hal-hal bersifat manipulatif. Ya. Bisikan-bisikan manipulatif, termasuk orang yang mungkin kesehariannya rajin ibadah, tapi di sini kemudian kenapa melakukan bundir? Karena sifat manipulatif itu, karena kita lihat iman manusia itu kan seperti ombak ya, Benar. naik turun, dan ketika turun itu jatuh ke pengapesannya, inilah yang datang, inilah yang nyerang secara pola pikir gitu. Iya. Makanya kan semakin kuat iman kita, itu maksudnya kayak ustadz deh, maksudnya ya para ulama, para kiai kita bilang kan, semakin kita imannya kuat, jin dan godaannya juga semakin kuat lagi. Betul. Gitu kan, setannya juga semakin upgrade, akhirnya dari jin ke iblis. Nah udah, kalau udah lawan iblis ini tuh, waduh udah pokoknya sulit. Itu yang paling Yang raja di paling- raja lah ya ibaratnya. Paling jahat lah pokoknya ibarat kata. Ya. Tapi kalau ini kan tadi kita ngomongin faktor bundirnya juga masih ada latar belakang depresi dulu nih. Walaupun kedepresiannya itu bisa disebabkan oleh jin-jin yang sudah langsung menjelma menjadi sifat-sifat buruk tadi ya. Tapi kalau untuk faktor murni ada nggak Mas? Ada Om ya? Ada. Faktor murni. Ada. Contoh Ada ya? kasusnya Asli, seperti apa? Contoh aslinya gitu. Contoh kasus maksudnya? Contoh case-nya kayaknya daerah Jogja deh Om ya. Ada kan ya daerah Jogja gitu, maksudnya yang aku belum pernah kesana nih, tapi cerita ini udah terkenal banget, sering ada di podcast, sering juga ada di kalau nggak salah juga pernah bahas, ada juga di live space Twitter waktu itu ngebahas tentang pulung gantung. Betul. Ya kan, pulung gantung Om, gitu loh. Pulung gantung ini menarik, sangat-sangat menarik sekali gitu. Terutama aku ya yang ibarat kata seneng banget nih jalan ke tempat-tempat yang berbau sejarah. Sejarah. Tempat-tempat yang berbau sejarah. Dalam tanda kutip. Iya, apalagi yang ada horornya gitu kan. Nah, pulung gantung ini walaupun aku belum sempat gitu bermain ke sana, menginap bahkan ya, inginnya sih kayak gitu, belum sempat bermain ke sana, mendengar ceritanya pun dari cerita yang A, B, C, D ini cukup menarik sebenarnya gitu. Kayak ada barusan katanya gitu, barusan kemarin juga nih ada juga kasusnya gitu yang bahwa dia cuma lagi tidur, tiba-tiba ada yang bisikin gantung diri, dia gantung diri. Gitu. Korbannya selamat, alhamdulillahnya gitu loh. Iya. Alhamdulillah korbannya ini selamat gitu. Dan dia menceritakan lah kalau misalkan ada yang ngebisikin gitu. Nah, untuk dari sosoknya ini seperti apa? Kalau yang diceritakan di legenda Pulung Gantung itu kayak api terbang, itu modelnya kayak Banaspati Om. Iya. Tapi bukan Banaspati. Bukan Banaspati. Dan menurut cerita ini berasal dari entitas-entitas sejak masa pelarian Brawijaya ya. Iya. Prabu Brawijaya 5 gitu. Dan ini juga unik ya, dikisahkan para pengikut beliau ataupun prajurit dan punggawa itu melakukan aksi bundir massal waktu itu. Tuh, dan mereka kemudian masuk menjelma ataupun menjadi seperti kilatan cahaya yang disebut dengan pulung gantung gitu. Karena pulung itu sendiri kan
sesuatu hal yang kan jatuh, kawayon gitu. Tapi ketika dengan nama gantung, berarti terpilih untuk melakukan ini gitu. Karena mengingat secara cerita folklore-nya itu menyatakan dulu para pengikutnya ini melakukan bundir dengan cara gantung diri gitu. Hampir sama gitu caranya. Makanya itulah yang diproyeksikan oleh si pulung gantung itu terhadap para korban ya. Kan itu salah satu ceritanya yang aku dengar juga, bahwa katanya di tanah itu ada tanah kutukan ya. Iya. Ya, Om, ya. Ini explicit story-nya nih, ini ada tanah kutukan. Aku tuh pernah bahasa kerennya Merogo Sukmo ya. Merogo Sukmo untuk mengecek ke sana gitu, ke daerah Pulung Gantung ya, di Gunung Kidul ya. Iya. Pernah ngecek ke sana Merogo Sukmo, dan aku tuh kayak melihat semacam sigil besar di bawah tanahnya, entah itu dibuat melalui apa gitu kan. Dan ini nih, apakah memang ini tuh, pokoknya aku dengar yang aku ambil kisahnya itu, ini tuh tentang kesetiaan, akan tetapi aku nggak tahu. Iya. Jadi ini tuh tentang suatu kesetiaan, entah itu kesetiaan apa, kenapa tentang kesetiaan, tapi kenapa larinya ke bundir gitu loh. Akan tetapi pada asal mulanya yang aku dapat ketika aku Merogo Sukmo adalah tentang kesetiaan gitu sih. Entah masa lalunya itu kan prajurit-prajurit itu menyatakan dia setia, bahwa makanya mereka bundir, ya kan, akhirnya mengajak yang lain supaya setia sama sesuatu nih. Aku belum ngerti karena aku belum menapakkan kakinya ke sana gitu loh. Kayaknya seru juga sih. Cobalah. Tapi berarti kalau dihubungkan dengan penjelasan Om Hawa tadi yang tentang pasukan Prabu Brawijaya yang pada akhirnya bundir masal itu, dan yang dari hasil Merogo Sukmo Mas Amai ini adalah intinya yang terjadi di situ adalah masalah kesetiaan, ya menurutku berkorelasi sih. Dan mungkin pada akhirnya entah apa ya, residual memorinya di situ yang menganggap bahwa ini tuh untuk menunjukkan loyalitas pada sesuatu, ayo bunuh diri. Mungkin si entitas yang mempengaruhi pun juga masih ibaratnya masih berpanutan dengan Prabu Brawijaya itu, yang menganggap orang-orang di sekitar mungkin harus berpikir seperti itu. Iya, itu sih. Nah, tapi kenapa tempat yang sering atau pernah dipakai untuk bundir itu pasti langsung dilabeli sebagai tempat angker? Iya, tentunya ini kan tempat ini kemudian berdarah ya, tanda petik. Tanahnya juga tanah kutukan akhirnya. Di Jepang sendiri, satu negara yang kasus bundirnya tinggi, tempat-tempat ini kemudian didirikan seperti kuil hitam ya, di situ. Jadi dibikinkan satu tempat yang tujuannya untuk menetralisir, karena banyak sekali seperti halnya sekitaran jalur kereta api, jembatan. Salah satu spot terkenal adalah hutan Aokigahara. Saya 2 kali pernah ke sana. Dan memang bahkan sebelum masuk sudah ada himbauan-himbauan agar dipikir ulang. Bahkan ada yang mencoba untuk konsultasi telepon dulu, karena dalam waktu telepon itu kemudian akan ada petugas ataupun dari pihak kepolisian yang akan menyelamatkan, yang seperti itu. Termasuk satu jembatan terkenal di Seoul di Korea itu juga sama. Kejadian-kejadian di tanah Jawa ya, ataupun di Indonesia, seperti halnya jembatan, jalur kereta, ataupun tempat, misal begini, di sini ada asrama putri misal gitu, terus ada yang satu kamar melakukan potong nadi di situ bundirnya, lantas ditinggalkan kemudian dibuka lagi, ada yang pakai lagi di situ, yang tempati lagi, kasusnya sama terus. Jadi tempat ini mengulang. Kalau kemudian tidak dibikinkan satu tempat seperti satu acara selamatan, acara ruatan, pembersihan yang secara mendalam, atau ada tempat ibadah di situ, ini nggak akan putus. Kejadian-kejadian ini akan terus menerus, tidak putus. Dan tentunya karena banyak satu peristiwa ataupun residual energi yang pernah tertinggal di situ dengan peristiwa kelam seseorang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya, akan selalu terdengar suara-suara misterius seperti hanya tangisan, minta tolong, berbicara, atau bau-bau yang khas, atau bahkan terlihat suatu entitas, misal maaf dengan cara tali ya menggantung, itu akan ditunjukkan itu. Dan bahkan pelakunya ataupun korban yang pernah melakukan ini
akan memvisualisasikan baik secara kasat mata ataupun tak kasat mata dengan wujud terakhirnya. Dan yang paling menyeramkan ketika saya menemui entitas ini adalah korban butir dengan cara menabrakkan diri ke kereta api. Itu paling serem itu karena bisa kita lihat seperti puzzle tapi semuanya bisa berjalan. Iya. Gitu. Jadi kan biasanya maaf ya ada cuma tangan gini itu kan bisa putus ya. Ini semua yang tercecer Gerak. Entah itu bahkan ada mungkin organ tubuhnya jantung atau apa masih berjendut gitu. Berarti masih jadi semua bagian tuh bernyawa. Iya. Seakan-akan. Karena ini sesuatu hal yang sudah kita lihat meninggal dengan cara tragis. Di sana pun diwujudkan seperti itu, nggak bisa utuh terakhirnya. Itu atau bahkan ada yang minum racun serangga dengan mulut berbuih, kemudian membawa racunnya dengan seperti ini. Itu terakhir apa yang diwujudkan terakhir. Itu akan terulang terus. Iya, sehingga tempat ini tentunya angker dan sangat dihindari dengan aura yang cukup gelap. Gitu. Ditambah lagi sama ini ya, stigma masyarakat sekitar. Itu juga yang paling berbahaya sih menurutku ya. Selain dari memang makhluk dan energinya, yang paling berbahaya adalah stigma masyarakat sekitar yang mempercayai bahwa ketika memang bangunan ini atau rumah ini itu dipakai bekas bundir, itu rumah itu akan menjadi angker. Nah, akhirnya energi pada masyarakat sekitar itu, energi negatif masyarakat sekitar itu terkumpul lah di satu tempat itu, yang akhirnya menjadi makanan mereka untuk berkembang dan berbuat semakin jahat. Benar. Di Tunjang kemudian ini tidak ada penyesalan gitu. Ketika di sana saya akan mencari teman sebaya. Itu pun bisa. Ngeri kan? Iya, benar. Iya. Itu sehingga tempat ini memang perlu dinetralisir dan diberikan satu selamatan. Kalau nggak gitu terulang terus-menerus. Iya. Gitu. Diruat lah ibarat kata. Iya. Tapi berarti perlu ada keseimbangan ya antara secara metafisik itu tadi perlu kita bersihkan, kita ruat, tapi secara manusianya pun juga kita perlu memperbaiki pandangan dan mindset juga bahwasannya nggak ada orang yang mati jadi setan itu, dan nggak apa-apa sebenarnya bekas misalkan ada yang bundir, ya udah biarin aja, jangan nggak usah dibilang nggak usah dibikin ngada-ngada. Biasanya kan entah itu pesaing, misalkan itu kontrakan ya, pesaingnya bilang oh jangan di situ bekas bundir gini, atau nggak masyarakat sekitar yang nggak seneng gitu, akhirnya bikin cerita buatannya akhirnya menjadi beneran. Betul. Gitu loh. Itu yang berbahaya. Benar sih, karena ya sugesti keyakinan orang itu. Keyakinan orang itu akhirnya diaminkan. Benar. Gitu. Pulung gantung itu tadi kan hanya salah satu nih Mas untuk contoh kasus bundir yang memang bisa kita bilang murni dari bisikan gaib. Nah, ada nggak kasus bundir yang pernah Mas Amai tangani, terutama dari penyintasnya yang secara murni itu memang disebabkan bisikan gaib dan kayak tapi bukan kalau pulung gantung kan ibaratnya sudah urban legend juga di situ. Ada gitu beberapa case yang pernah ditangani juga, alhamdulillah beliau selamat gitu ya kan, yang udah jadi sebenarnya kayak kasus santet terus pesugihan gitu ya juga bisa bikin seseorang itu jin dari jin kirimannya itu bisa memanipulasi seseorang tersebut untuk melakukan bunuh diri, gitu ya. Kayak gimana caranya nih gue bisa dapat cepat nih tumbalnya nih gitu kan. Akhirnya dia memanipulasi seseorang tersebut untuk melakukan tindakan yang menghilangkan nyawanya gitu loh, kayak sampai dia juga nggak sadarkan diri dia ngedekep mukanya pakai bantal. Iya. Saking dia nggak tahu gitu, ini out of control lah gitu, di luar kendali dia, gitu, dan dia melakukan hal itu gitu, dia pun tidak, dan itu berulang kali, terus kayak ngelihat pisau, kok kayaknya enak ya disayatin ke tangan gitu, terus kayak ngelihat tali, jadi dia tiba-tiba kayak udah nyusun tali aja gitu, tiba-tiba pas udah itu astagfirullahaladzim gitu kan, ini ngapain gitu loh, megang pisau tiba-tiba astagfirullahaladzim, ini ngapain, udah di sini udah berdarah gitu. Itu berbahaya juga sih, maksudnya itu udah ekstrim ya, itu udah santet ekstrim banget yang ibarat kata mungkin mahal harganya dan apa yang harus dibayar juga ngeri. Iya. Tapi kenapa jin-jin kiriman itu tidak langsung ibaratnya mengeksekusi si korban itu? Nggak bisa Om ya, secara langsung jin tidak bisa melakukan atau membunuh langsung manusia, menghilangkan nyawa ya? Ya,
secara fisik nggak bisa Mbak Noven, ya Mas Amai ya. Jadi memang itu tadi yang paling berbahaya dalam memanipulasi pikiran dan memberikan satu sugesti hipnotis untuk melakukan kejadian-kejadian yang di luar batas kesadaran. Kalaupun ada entitas yang membunuh secara langsung, itu kita lihat di TV kan, atau di film, gitu. Karena kan dramatisir ya. Tapi sejauh ini saya sendiri pun tidak pernah menemukan hal itu. Kalaupun kemudian kejadiannya adalah untuk korban pesugihan ataupun di sini tumbal, pelakuannya hampir sama, manipulatif semua. Jadi kecelakaan, melakukan aksi bundir itu, melompat, menyayat, ataupun juga kemudian seperti orang yang kehilangan kesadaran mental atau menjadi seperti memiliki penyakit kejiwaan, itu juga bisa. Oke, berarti media utama dari para jin itu untuk berarti melukai manusia itu adalah melalui pikirannya sendiri. Pikiran. Nah itu Dengan cara manipulasi itu tadi ya. dan paling gampang sih Om ya, itu maksudnya ya, ketika benar. kita tertidur apalagi itu kan gampang banget untuk masuk. Terus ya balik lagi kalau keimanan juga gitu Om ya, pagar diri dan lain-lain itu sebenarnya penting gitu untuk menghindari dari hal-hal tersebut. Apalagi misalkan kita punya bisnis atau kan kita ngerasa kita bukan orang yang baik, yang suka ngomong jahat, yang suka berperilaku jahat. Nah itu biasanya mudah banget untuk terkena gangguan tersebut, karena salah satu faktor untuk bisa seseorang itu kena santet adalah kesalahan. Oh iya. Gitu loh. Ya, itu match dengan yang diomongkan Om Ho kapan hari. Keren. Nah, ini sebelum kita menutup obrolan tentang bundir hari ini ya, ini ada pertanyaan terakhir untuk Mas Amai. Dengan Mas Amai pernah berhadapan dengan sosok-sosok astral yang pernah melakukan bundir. Adakah cerita yang mereka sampaikan tentang proses atau adakah cerita yang mereka sampaikan tentang apa yang mereka rasakan setelah mengeksekusi diri mereka sendiri? Itu paling sering ya, mereka minta dikasihani lah, terus mereka minta ditolong untuk disempurnakan tersebut ya Om Ho ya. Gitu. Jadi mereka bercerita bagaimana rasa sakitnya yang dari ketika mereka melakukan tindakan tersebut hingga di copy paste sama entah jin, entah korinnya, itu mereka menceritakan kayak sakit, panas, pernah itu yang agak serem ya Om ya. Agak serem itu aku pernah ketemu yang bakar diri. Oh, pakai bensin Mas? Pakai bensin. Iya. Itu bentukannya awalnya api apa nih gitu, badan hati tapi kok gede banget gitu. Gitu bentuknya tidak bulat gitu kan. Apa nih dari kejauhan tuh kan. Selewat ternyata tolong kayak gitu. Udah kebakar semua, terus lama-lama api redup. Tolong saya. Panas kayak gitu model tipikalnya gitu kan. Dan iya kita yang bisa dan yang bisa menolong ya tinggal cari. Ada yang mungkin ketika kita memang ingin mendengar kisahnya, kita tanya kenapa gitu. Saya begini mau tobat kah gitu, mau kembali ke jalan yang lurus kah gitu kan. Kita tinggal bantu aja gitu dengan keyakinan yang kita miliki gitu kan. Dan itu emang yang namanya jin copy paste ya kan, ya seperti Om Ho bilang tadi, sama bagi kayak ibarat kata bagian tubuh itu seolah-olah masih hidup, berdenyut dan lain-lain. Ini pun si jin karena mereplikat itu ya kayak matanya meleleh, hidungnya meleleh, kulitnya meleleh gitu kan, terus botak dan lain-lain tuh. Kalau mungkin untuk pertama kali lihat kaget sih Om ya. Iya. Pasti apa nih gitu kan, apa nih gitu kan, pasti orang bakal hibrid. Tapi memang ada entitas yang memang dia pingin diselamatkan, ada juga yang memang dia menakut-nakuti. Nah itu yang harus kita waspadai gitu loh. Tapi kalau untuk satu lagi ya pertanyaan, maaf Sobat Jovanika. Jadi itu tadi kan gini, untuk penjelasan Mas Amai tadi kan itu untuk secara general kasus-kasus mereka yang bundir karena depresi, yang ataupun bisikan lah ya. Ya, ataupun bisikan yang pada akhirnya ketika sudah paham melakukannya, mereka meninggal, mereka menyesal nih. Tapi kan ada juga beberapa orang dengan kepercayaannya, dengan pikirannya, mereka mengakhiri hidup dengan keyakinan bahwa aku akan mendapatkan kebahagiaan setelah ini. Atau katakanlah kalau Mas Amai pernah tahu istilah 27 Club, itu beberapa dari mereka yang melakukan itu kan kayak merasa kayak, oh sudah nih, hidupku sudah cukup kok di sini, dan ya udah mau ngapain lagi, sudah kayak ibaratnya aku sudah mendapatkan kebahagiaan hidupku. Itu apakah
mereka juga akan mengalami, ibaratnya ketika entitas mereka di-copy oleh jin ataupun korinnya itu sendiri, apakah mereka juga akan ada penyesalan itu atau tetap kayak, oh ya sudah, ini tujuanku? Jelas itu penyesalan sih. Tetap Karena menjadi kan yang di penyesalan. copy paste adalah rasa sakitnya ketika mereka melakukan sih. Dan itu para jin ini kan nanti bisa ketika mereka nggak cuma sendiri, banyak entitas lain ya, jin di sekitarnya yang juga mengajak mereka berkomplot, berkompromi, masuk ke dalam satu kerajaan, bahkan omnya bakal direkrut dan lain-lain gitu. Dan itu yang karena mereka kan berkomplot ya, nggak cuman nggak solo gitu, nggak solo rank gitu, nggak sendiri gitu. Mereka kan akhirnya ada satu dan lainnya gitu. Nah kalau misalkan ketemu yang positif ya syukur gitu, mereka kembali ke jalan yang seharusnya. Tapi kalau misalkan mereka wandering keliling gitu, menjadi poltergeist atau menjadi kita sebutnya arwah penasaran, arwah gentayangan tersebut, nah itu yang membahayakan. Ya. Jadi bagaimanapun Tetap nggak boleh. Mau caranya bagaimana pasti sakit, pasti jelek ujung-ujungnya. Kalau bundir itu nggak ada yang bagus. Intinya udah sih. Nggak, kalau bundir itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang positif, dan itu nggak boleh. Jangan. Iya, betul sih. Nah, berarti mau bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun niatnya kita mengawal itu, pada akhirnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan semua yang kita bayangkan. Dunia nggak bahagia, akhirat apa lagi itu sih. Dan itu lebih berkelanjutan. Berkelanjutan. Di sananya. Gitu. Jadi mungkin ya untuk Sobat Javanika dan semua teman-teman di sana, kru juga kita semua di sini ya. Ketika menghadapi masalah, kita mencoba tenang dulu. Kalau memang butuh bantuan, marilah kita reach out ke orang yang kita percaya untuk membantu. Begitu. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas Amay untuk sharingnya hari ini. Sama-sama. Om Hao, ada yang ingin disampaikan? Ya, tentunya kita saat dalam kondisi kalut ataupun depresi, jauhi tali dan dekati kiai. Itu aja. Benar. Kita harus dekat dengan banyak orang yang bisa memberikan motivasi, semangat, Positif. dan juga positif, masukan, dan juga kita dekatkan diri juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah gangguan-gangguan seperti itu akan mundur, akan menjauh. Karena apa? Ketika Tuhan memberikan satu permasalahan ataupun ujian, pasti satu set juga dengan jalan keluar atau kunci jawaban. Yakin bahwa Tuhan memberikan ujian karena untuk menaikkan derajat kita, dan kita pasti namanya cobaan itu tidak melebihi dari batas kemampuan umatnya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih untuk semua kru yang bertugas pada kesempatan kali ini, kemudian untuk Mas Amay yang sudah datang dan bercerita bersama, dan Mbak Noven juga. Dan kita haturkan banyak terima kasih juga untuk Gudang Digital yang sudah memberikan fasilitas kami dalam kesempatan syuting ini. Dan untuk teman-teman yang penghobi ataupun bekerja dalam bidang seni fotografi dan juga videografi, dapat mengunjungi dan berbelanja perlengkapan kamera hanya di Gudang Digital, dan setelah itu bisa mampir ngopi di Gudang Kopi. Betul. Oke. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga Dongeng Tanah Jawa yang tayang setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyotam Sabina Ringan Rahayu, Sakum Dumati.